Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartu. Oh, tuh kan kurang punya. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, hari ini aku mau bacain temanya itu tentang sebuah kepastian. Kepastian kamu dan dia itu seperti apa sih? Bener gak ya kayak gitu? Bener ya? Intinya kepastian hubungan kalian itu seperti apa ke depannya. Karena kan kita ya, kadang kita perempuan butuh kepastian ya, tapi kadang cowoknya kalau lama geraknya juga kitanya juga gemes ya kan. Tapi kalau misalnya kitanya juga ya terlalu agresif juga cowok nanti bisa ilpil gitu kan. Nah, jadi kita bahas untuk sebuah kepastian. Kira-kira hubungan kedepannya, kira-kira kepastian hubungan kalian itu seperti apa sih? Oke, tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan kocok kartu aku. Nah, aku akan kocok kartu aku dan aku akan pilih kartu ya. Ayo teman-teman, satukan frekuensi kita. Hati kita menyatu, kamu bayangkan dia. Kepastian hubungan kalian itu ke depannya seperti apa, oke? Konsentrasiin, aku akan mulai dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke. Sudah, aku akan rapiin dulu kartu yang lain untuk nanti kartu tambahan. Sebentar, aku akan cari batu akik ya suamiku dulu. Oke, ini ketemu. Sebentar, aku akan tebar dulu. Sebelum teman-teman pilih kartu, aku akan jelasin di batu giok nomor 1, batu kelawing nomor 2, batu baca nomor 3, dan batu safir nomor 4. 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman. Sebentar. Ternyata tidak terlihat ya. Sebentar. Nah, ini batu giok, batu kelawing, batu bacan, dan batu safir. Oke, silakan. 20 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Oke, sudah. Aku akan mulai bacain di nomor 1. Kepastian hubungan kalian itu seperti apa ya? Gitu. Sebuah kepastian. Ilmu baru, ketakutan akan gagal lagi pada sudah siap berumah tangga dan mimpi jadi kenyataan. Oke. Secara tidak langsung kalian itu sama-sama saling sayang, sama-sama saling melengkapi luka yang lama. Kamu menyembuhkan luka hatinya dia, dia pun menyembuhkan luka hatinya kamu. Dan kalian itu sama-sama dengan karakter yang baru yang notabene kamu belum pernah berpacaran dengan orang seperti ini. Jadi kamu belum pernah berpacaran dengan dia seperti ini, dengan karakternya dia begitu, dia pun belum pernah berpacaran dengan karakter kamu seperti ini. Dan aku lihat juga dari kartu aku, di sisi lain yang aku lihat dari kartu aku, di sini juga ada kartu ilmu baru. Artinya ilmu baru itu adalah banyak sesuatu hal menarik dari hubungan kalian, banyak sesuatu hal yang membuat kalian pede dan dalam melangkah itu. Karena yang aku lihat dari kartu aku, kalian tuh sama-sama pada awalnya itu punya komitmen baru, punya niatan baru yang notabene adalah sama-sama mau berjuang untuk menyembuhkan luka hati masing-masing. Dan di sisi lain kalian sudah punya niat serius. Kalian sudah memantapkan pikiran dan hati. Tapi ya aku lihat dari gambar kartu aku, percaya tidak percaya, kalian tuh masih seperti takut akan gagal lagi. Jadi ada rasa ketakutan kalian yang dimana kalian kayak ngerasain, aduh nanti kalau gue gagal lagi gimana ya, nanti kalau gue nggak sama dia gimana. Nah, itu ada rasa ketakutan lah. Nah, dari rasa ketakutan itu bagus ya dari kalian itu adalah satu sama lain saling membicarakan. Yang maaf ya, kok aku takut ya hubungan ini gagal, aku takut Allah tidak merestui hubungan kita, atau Allah takutnya memang kita tidak berjodoh gitu kan ya. Tapi di sisi lain aku cuma bisa berdoa dan pasrah dia untuk hubungan ini, baik buruknya seperti apa ya hanya Allah aja yang tahu gitu. Nah, di sisi lain dianya juga melengkapi, ya udahlah yang gitu kan ya, kita sama-sama
pernah menjadi korban apa, ibarat kata korban luka lama aja. Nggak enaknya kalau ngomong korban ya. Kita pernah menjadi seseorang yang pernah punya luka lama di masa lalu gitu kan. Jadi pada saat kita melangkah ini, kita sudah benar-benar memastikan hati kita, memastikan pikiran kita untuk langkahnya serius. Jadi niatkan dulu apa yang sudah memang kemarin kita sudah niatkan. Jadi bagusnya sih kalian berdua itu dewasa ya, dan menjalani hubungan ini juga hubungan dewasa, dalam arti adalah dari segi pola pikir ya gitu. Nah tapi alhamdulillah bagusnya di sisi lain, di sini ada mimpi jadi kenyataan. Artinya adalah ada sesuatu hal yang kalian niatkan itu bisa jadi nyata. Aku lihat ya, coba aku akan tambahin 2 kartu ya, kira-kira apa sih. Wow, kalian sama-sama saling menyayangi, ada tulisannya perasaan nyaman, jatuh hati, jatuh cinta, dan di sisi lain juga ada kartu berita baik, ada gambaran ke arah keseriusan dalam sebuah pernikahan dan kepastian. Insya Allah positive thinkingnya ya, akhir tahun ini untuk teman-teman yang pilih kartu ada sebuah kepastian cinta, kepastian langkah apa yang kalian ambil, dan kepastian niat apa untuk hubungan kalian ke depannya. Karena yang aku lihat dari gambar kartu aku itu adalah ada sesuatu hal yang memang diniatkan baik, diniatkan juga untuk apa ya namanya, untuk masa depan, dan diniatkan juga untuk sesuatu hal yang sangat baik untuk ke depannya. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku yang nomor 1, insya Allah ada sesuatu hal baik yang akan teman-teman nomor 1 rasakan. Ada gambaran perasaan nyaman, jatuh hati, jatuh cinta, kalian sama-sama berdua saling menyayangi dan saling melengkapi satu sama lain. Di sisi lain juga aku lihat dari gambar kartu aku ada kartu berita baik, artinya adalah ada sesuatu hal yang memang insya Allah baik yang kalian jalani, yang kalian rasakan. Dan di sisi lain juga aku lihat dari gambar kartu aku juga ada gambaran kayak ya bahasa kasarnya dodok lawang lah kalau orang Jawa bilang, atau lamaran lah ya kalau aku bacanya. Jadi insya Allah sih ada apa ya, ada hal positif lah yang nantinya kalian bisa jalani, dan kalian bisa apa ya namanya bisa planningkan sesuatu. Karena memang aku nangkapnya juga insya Allah itu baik, dan insya Allah itu bisa apa ya namanya ya, bisa membuat kalian tahu langkah-langkah apa aja yang harus kalian ambil, dan kalian juga tahu apa ya kasarnya harus seperti apa. Ya alhamdulillah tidak ada masalah dari kedua belah pihak, keluarga ataupun orang tua. Hanya saja memang di sini awalnya untuk membangkitkan hati kalian satu sama lain, untuk menyembuhkan luka kalian di masa lalu itu memang susah. Dan insya Allah di nomor 1 ini kalian sudah menemukan pasangan yang tepat, dan insya Allah dari situ banyak hal baik yang akan kalian jalani, termasuk mimpi jadi kenyataan karena pernikahan, dan rezekinya juga baik juga ya. Ada kartu berita baik, rezeki baik, dan promosi jabatan. Berarti artinya adalah insya Allah ada apa ya, faktor keberuntungan dan faktor kehokian yang akan kalian rasakan ke depannya ya. Mungkin kalau kamu ngerasain sudah berkenalan sama dia, ternyata kamu bisa lebih dewasa lagi, ataupun dia sudah berkenalan sama kamu dan menjalani hubungan sama kamu, ternyata ada rezeki bagus juga yang kamu rasakan, yang dia rasakan. Jadi kalau aku lihat untuk nomor 1, insya Allah gambarannya ada sebuah kepastian antara akhir tahun ini, atau di Desember akhir, atau di Januari atau Februari akhir. Insya Allah ada sebuah kepastian yang paling tidak langkah kedepannya apalagi sih yang harus dijalani, atau istilah kasarnya di apa ya namanya ya, yang harus dijalani atau dilakukan, istilah kasarnya untuk nomor berapa ini, untuk nomor 1 seperti itu. Oke, aku singkirkan dulu kartu aku nomor 1. Jadi semoga nomor 1 semuanya lancar, dan semoga memang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu nomor 1. Dan sekarang aku ambil di yang clawing itu nomor 2. Nah, kepastian kedepannya hubungan kepastian hubungan kalian tuh seperti apa sih? Wow, aku sih sedih ya. Nggak sih, aku bacanya gini. Aku membaca ya, dari dia niat awalnya memang sudah tidak baik. Aku lihat niat awal dia itu di kartu aku ini sepertinya aji mumpung dimana dia kayak ngerasa udahlah jalanin aja, gue nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi di sisi lain kamu kalau kepontok apa-apa, kayak misal kemarin work from home, kamu gajinya dipotong, kalau kamu kekurangan bayar ini bayar itu, kamu minta pasanganmu. Itu aku lihatnya seperti itu. Dan pada akhirnya aku lihat dari kartu aku si dia ini memang kelihatan sepertinya jatuhnya kayak apa ya, aji mumpung dan manfaatin ya kalau aku lihat ya. Walaupun memang dia ada rasa sayang ya, tapi rasa sayangnya tidak sebesar kamu ke dia. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, dianya ini seperti apa ya namanya, seperti kayak ya aji mumpung, kayak
lumayan lah ya gitu kan, punya cewek baik atau punya cowok baik gitu kan. Jadi ya udah sekalian aja dapat pundi-pundinya kan ya gitu kan, dapat uangnya. Yang aku lihat sih kedepannya agak jelek ya, jadi tidak bisa memberikan kepastian. Kalaupun dia ditanya, aduh kita kedepannya bakal kayak gimana ya, dia selalu jawab udahlah ngalir aja, jalanin aja. Toh kita nggak tahu nanti, daripada kita ngerencanain sesuatu tapi ternyata endingnya gagal kan takutnya lebih sakit. Itu padahal jawaban yang menurut aku itu jawaban orang yang ngeles dan belum berani memberikan kepastian. Tapi kalau orang yang sudah berani memberikan kepastian, setidaknya doain ya tahun depan. Aku niatkan di tahun depan, semoga apa yang aku niatkan tahun depan ini diridhoi Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan kamu untuk kita bisa bersatu. Nah itu kan berarti jawaban orang serius. Tapi kalau jawaban udah siang kita ngalir aja, nggak tahu seperti apa, memang betul kita tidak akan ada yang pernah tahu ke depannya. Tapi kalau memang dalam sebuah hubungan kamu dan dia sudah merasakan klop satu sama lain dan sudah merasakan kasih sayang satu sama lain, kenapa sih tidak diberikan sesuatu hal jawaban yang setidaknya menekankan sedikit 50% sebuah kepastian. Nah aku lihatnya seperti itu dari sosok dianya, dan dianya juga kayak ngerasa ya itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya minta sama pasangannya, sama kamu. Kalau ada apa-apa ya minta sama kamu, kalau kekurangan ini ya minta sama kamu gitu. Cuma ya aku nangkep ya memang apa ya, aku takutnya ada tulisannya habis mandi sepah dibuang. Aku takut cuma dimanfaatin doang. Dan kira-kira langkah apa sih yang harus kamu ambil nomor 2? Oh, akhirnya terjawab. Kayaknya sih dia ini menganggap kamu itu seperti persahabatan yang intim. Mungkin kalau kita bilang persahabatan yang intim kayaknya nggak enak banget ya. Masa seorang sahabat intim sih sama kita? Intim itu jangan diartikan hanya sesuatu hal yang berhubungan dengan seks, oke? Nah, intim itu terlalu dekat. Apa sih? Masa sih sahabat, persahabatan yang intim, masa kita sih kayak deket banget gitu. Nah, itu kan nggak enak ya kalau kita nyebutnya. Nah, tapi kalau aku lihat dari kata aku di sini TTM. Secara tidak langsung dia menganggap kamu TTM. Tapi bagusnya adalah memang dia sudah sayang sama kamu dan dia nyaman sama kamu. Cuma jeleknya adalah dia anggap kamu seperti TTM. Aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini ya, yang kelihatan ya dari kartu aku ini adalah memang sih dia ada rasa tanggung jawab sama kamu. Cuma tanggung jawabnya dia kayak nyantai ya, kayak menggampangkan banget gitu loh. Karena ya udahlah gitu kan, toh pasangan gue juga mampu kok, jadi ya udah dia juga bisa pulang sendiri kok. Jadi kayak apa ya, ngasih perhatiannya juga kurang, ditambah juga kayak sedikit menggampangkan. Dan di sisi lain juga aku lihat juga dari kartu aku apa ya namanya ya, kayak misalnya si dia ini kayak ngerasa ya udah kalau ujung-ujungnya dia kurang apa ya mintanya sama kamu gitu. Jadi kayak apa ya, kayak memanfaatkan juga ya. Aku takutnya nanti malah endingnya ada tulisannya di kartu aku banget, habis mandi sepah dibuang. Aku takutnya malah cuma buat senang-senang yang pada akhirnya tidak diberikan kepastian, sehingga membuat kamu jadi kayak stres sendiri atau sakit sendiri aku lihatnya. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2, kalau memang kamu belum diberikan kepastian, coba deh kamu berpikir ulang lagi, dan kamu coba dalam hati ucapkan batas waktu untuk saya kalau memang sampai lebaran tahun depan cowok saya ini tidak ada kepastian, udahlah saya akan bertanya sama dia baiknya hubungan ini seperti apa dan maunya dia apa gitu loh. Jadi kamu juga punten, kamu juga yang teman-teman empit di sini yang pilih kartu nomor 2, kalau seandainya kamunya ini perempuan adalah kamu juga harus berhak minta kepastian. Jangan kamu hanya diam aja yang ya udahlah kita nggak tahu nanti jodoh juga kita nggak tahu. Boleh, kita benar, kita memang tidak ada yang pernah tahu jodoh, bahkan kita nggak nyangka jodoh. Tapi kan di sisi lain adalah kita juga harus berusaha, kita juga harus berjuang. Ya masa iya kita cuma nungguin dia doang gitu, ibarat kata gitu. Jadi kita berhak dong untuk meminta kepastian sama dia, ini langkah apa selanjutnya yang harus diambil. Kalau memang kamu butuh waktu 2 tahun lagi, nggak ada masalah. Insya Allah aku siap menunggu, dan aku akan nabung juga untuk bantu kamu. Kan bisa dong kalau diomongin kayak gitu enak. Tapi kan kalau diajak ngomong, baiknya kita gimana yang aduh udah siang nyantai aja, nggak usah terlalu kamu pikirin banget deh, kan itu kan kayaknya gimana gitu, kayak jawaban menghindari, bener gak? Itu kalau menurut aku ya. Jadi untuk teman-teman nomor 2, pastikan kamu harus punya batas waktu menunggu rasa sayang kamu, menunggu dia juga mengungkapkan keseriusannya dia. Nah, dalam batas waktu kamu menunggu, kalau memang dia belum mengungkapkan keseriusannya, ajak dia bicara, ngomong satu sama lain, ngomong 4 mata secara dewasa, dia maunya seperti apa, baiknya langkahnya ke depannya seperti apa. Oke, itu kartu aku nomor 2. Nah, nomor 3 nih. Wow. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku, sepertinya nomor 3 ini sudah proses sampai lamaran ya.
lamaran atau pertunangan nih, tapi belum menentukan hari untuk nikah ya. Jadi dari pertunangan ini kalau aku lihat dari kartu aku sepertinya minta waktu gitu. Nah, cuma ujian dalam pernikahan pertunangan ini luar biasa banyak sekali kalau untuk nomor 3. Jadi kalau nomor 3 ini kepastian setelah bertunangan ini seperti apa sih? Nah, itu kalau aku lihat. Jadi bukan kepastian hubungan, karena memang ya aku lihat nomor 3 ini setidaknya sudah bertunangan atau minimal sudah ada ungkapan kata serius untuk tahun keberapa dia mau seriusnya. Nah, tapi di sisi lain ujiannya banyak, bahkan dari dia atau kamu yang sosok cowok itu ada unsur playboy. Jadi ada unsur bukan mendua ya, tapi ada unsur kayak berkelana. Ada unsur yang kayak masih berkelana. Dan di sisi lain juga aku lihat dari kartu aku juga dari berkelananya inilah ya aku lihat dari kartu aku membuat hubungan seperti renggang, seperti belum ada jalan keluarnya, seperti di mana yang kita tidak tahu nanti harus seperti apa. Jadi kayak ada sebuah hubungan yang agak renggang yang aku lihat dari kartu aku, dan dari kerenggangan inilah yang membuat satu sama lain jadi agak-agak suka ribut. Nah, aku lihat ya kira-kira bakal seperti apa sih endingnya. Nah, sebenarnya sih jatuhnya sama aja ya, kamu ataupun dia. Dari kamunya, misal sosok cewek juga kadang suka bohong sama dia, dengan kamu ada jalan dengan temenmu walaupun cuma temen ya. Dari dianya juga ada unsur playboy, jadi kayak masih senang tebar pesona gitu. Jadi sebenarnya sih sama aja ya, bukan sama aja berarti jahat ya, bukan, tapi ya pada akhirnya kalian akan ketemu di satu titik yang aku lihatnya. Di satu titik itu pada akhirnya kalian mengungkapkan kejujuran satu sama lain. Nah, kira-kira kepastian endingnya seperti apa sih? Kalau aku lihat dari kartu aku sebenarnya gak ada masalah ya. Kepastian endingnya tuh kalian masih saling mencintai satu sama lain, cuma kepastiannya itu adalah kalian seperti kayak ngerasa masih belum siap dari segi keuangan. Nah, jadi kalau aku lihat dari kartu aku pada saat keputusannya kamu dan dia buat itu adalah setelah bertunangan ini adalah kalian meminta waktu untuk mencari uang dulu, paling tidak 1 tahun, paling cepat 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun, tapi paling lama mungkin 3 tahun 4 tahun. Cuma keluarga mungkin agak-agak menyarankan kalau 3 tahun atau 4 tahun jangan, kalau mungkin 6 bulan sampai 1 tahun tidak ada masalah. Jadi kalau aku lihat di nomor 3 itu sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Cuma memang pada saat kalian sudah bertunangan atau kalian sudah menyatakan keseriusan satu sama lain gitu kan, ternyata ujiannya tuh banyak gitu. Salah satunya itu adalah si dianya itu jadi suka tebar pesona, si kamunya juga kadang suka bohong, kamu juga pernah jalan sama cowok lain atau cewek lain gitu. Jadi ya istilah kasarnya sama-sama lah ya, sama-sama jadi berpetualang lagi gitu kan, yang pada akhirnya ketemu di satu titik, dan satu titik itu pada akhirnya kamu dan dia membicarakan langkah ke depannya itu apa, yang pada akhirnya menemukan kesepakatan, yaitu kurang lebih 1 tahun lagi untuk mencari rezeki dulu atau mencari uang. Nah, dalam proses 1 tahun itulah insya Allah hubungan kalian jauh lebih baik aku lihat ya, dan satu sama lain juga saling jujur, saling transparan, saling apa adanya. Jadi kayak kayak melangkah juga enak gitu. Kamunya juga tidak ada tertutup lagi atau kebohongan lagi. Terus kamunya juga kayak ngerasa ngerasa banyak hal juga yang harus kamu lakukan terhadap dia. Tabungan juga harus kamu pikirkan gitu. Jadi kamu kayak sudah mulai konsentrasi untuk nyari rezeki ya. Dan dianya juga dengan posisi jabatan yang sekarang dia milikin, dia lebih disiplin, dia lebih kerja keras, dan dia juga lebih lebih untuk mengatur keuangan kalau aku lihat dari kartu aku. Jadi lebih langkah-langkahnya untuk mengambil sebuah keputusan itu di kartu aku ada. Jadi alhamdulillah sih pada akhirnya nomor 3 ini lebih baik dan sudah menemukan titik jalan keluarnya, sehingga komitmen awal untuk arah pernikahan sudah mereka buat ulang lagi. Jadi ya alhamdulillah, untuk tinggal bagaimana proses langkah-langkahnya aja dan cari rezekinya. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nah, yang terakhir nih nomor 4. Wow. Kalau nomor 4 kayaknya putus nyambung dengan orang yang sama ya, kalau aku lihat dari kartu aku. Artinya ada lagi nih, alhamdulillah sih kamu bisa menemukan pasangan yang baik, sabar, dan kamunya juga tipe orang yang rendah hati juga. Udah gitu tidak neko-neko, gayanya juga sederhana gitu kan. Cuma memang banyak sifat atau karakter satu sama lain antara kamu dan dia yang membuat kalian itu kayak kadang suka ribut, kadang juga gampang bilang putus, entar dikit-dikit kamu yang minta putus, entar dikit-dikit dia yang minta putus gitu kan. Sebenarnya pada akhirnya sih memang endingnya pernikahan ya.
ini gambarnya pernikahan gitu kan. Tapi memang aku nangkepnya adalah itu putus nyambung ya. Dan putus nyambungnya juga kadang kayak orang bercandaan, yaudah deh putus deh, itu pagi bilang putus, tau-taunya nanti malam juga udah baikan lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya jatuhnya bukan putus, tapi kayak cuma main-main doang putusnya ya gitu. Jadi untuk sebuah kepastian dari nomor 4, alhamdulillah sih kalian sama-sama niat untuk ke arah pernikahan. Cuma memang dalam prosesnya itu sering banget putus nyambung, dan sempat putus lama. Dari situ kalian berpikir dan introspeksi diri, pada akhirnya ketemu lagi dalam sebuah momen. Dari momen tersebut kalian bicarakan dari hati ke hati, ternyata kalian memiliki visi misi yang sama, kalian juga memiliki niat yang sama ya, pada akhirnya balikan lagi dan langsung minta kawin deh sama keluarga aja, minta nikah. Maksudnya akhirnya dalam proses itu lamaran terus ke arah pernikahan, aku lihat ada jalannya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih untuk nomor 4 aku lihat sih lebih happy ending dibandingin nomor 1, 2, atau 3 ya, karena kan nomor 4 ini langsung ada kartu pernikahan, jadi ada sebuah kepastiannya. Cuma memang ujiannya itu banyak banget. Salah satunya itu adalah dari ujian putus nyambungnya itu. Jadi itulah yang bikin kamu ataupun dia jadi kayak berpikir, oh iya ya ini yang harus aku ambil. Nah gitu, kira-kira dalam prosesnya itu bakal seperti apa sih untuk untuk nomor 4. Alhamdulillah keren banget ya, di kartu aku udah tulis saya bersatu dalam satu pekerjaan membawa kesuksesan, terus menerapkan ilmu pengetahuan yang kamu tahu. Jadi istilah kasarnya menerapkan ilmu pengetahuan itu adalah ya yang aku tahu nikah tuh kayak gini nih ya, nanti ada adat-adat, nah kita pakai adat nggak gitu. Jadi ya pada akhirnya kalian sama-sama membicarakan ya, apalagi yang aku tahu itu ada pendidikan sebelum menikah ya sekarang ya katanya, kalau untuk di kantor urusan agama ya yang aku dengar kayak gitu ya. Jadi kayak ada pelatihan sebelum menikah itu, sedengar aku ya dari teman-teman yang baru menikah ya. Jadi ya kalau aku lihat, jadi ada tuh saya bersatu dalam satu pekerjaan membawa kesuksesan, menerapkan ilmu pengetahuan yang kamu tahu ya, pada akhirnya jadi satu sama lain. Oh ternyata begini ya mau nikah, oh ternyata begini ya gitu. Dan aku lihat juga hubungan setelah kalian putus nyambung itu lebih stabil ya. Jadi lebih stabilnya itu kayak ngerasa, oh ternyata aku sama kamu itu sama-sama saling membutuhkan, sama-sama juga istilah kasar kita juga sama-sama pengen melangkah bersama, sehingga kamu bisa berpikir langkah-langkah apa aja yang harus kamu ambil, baik buruknya langkah apa yang harus kamu ambil juga kamu sudah tahu gitu loh. Jadi kalau aku nangkepnya alhamdulillah sih seperti itu ya, sehingga nomor 4 ini insya Allah endingnya happy ending, karena pada akhirnya kalian keegoisan kalian menurun dan kalian jadi kayak berpikir untuk langkah-langkah apa aja yang akan kalian ambil. Itu dia nomor 4 ya, alhamdulillah ya, malah jadi bisa lebih dewasa ya gitu. Malah itu kan bagus ya dalam sebuah hubungan, bener gak? Nah itu dia teman-teman, sudah aku bacain kira-kira dengan tema kira-kira kepastian ke depan hubungan kalian itu seperti apa. Oke, sudah cukup jelas semuanya. Semoga bisa berkenan di hati teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa follow Instagram aku @empit_taro. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng. Biar kalian tahu updatean terbaru dari aku. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.